Berbahagia, di balik perjalanan pendidikan anak-anak kita, tentu ada peran luar biasa dari para orang tua yang senantiasa mendampingi dengan doa, dukungan, dan cinta yang tulus sebagai wujud kebersamaan dan apresiasi. Mari kita simak pesan dan kesan dari perwakilan Wali Wisudawati oleh Bapak Irfanuddin Hashim SSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Direktur kita Bapak Ustadz Abdul Fattah, mudah-mudahan selalu diberi panjang umur, sehat walafiat. Ketua yayasan kita yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ibu Sumi yang selalu sabar menanti anak-anak di gerbang, dan guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan jeripayahnya, upayanya itu kelak menjadi jariah ketika kita semua sudah bercampur dengan tanah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umda Balikpapan ini dua orang yang luar biasa. Yang satu Ustadz Abdul Malik, yang satu Ustadz Afif Zakaria. Ustadz Abdul Malik ini saya kenal cukup lama, dari 2012. Dulu sempat sama-sama ngajar di tempat yang sama. Ya pernah lah ngalamin jadi guru, ngajar anak-anak segini ini, ya Masya Allah repotnya bukan main Pak. Ya repotnya enggak karuan. Kita suruh ke barat, dia mah ke timur. Kita suruh ke timur, dia ke barat. Kita enggak suruh ngapa-ngapain, dia main celok sana, main celok sini. Tuh anak segini. Alhamdulillah lama. Cuma waktu itu sudah sempat mau sertifikasi UMI, baru setengah perjalanan kemudian saya keluar dari sekolah tersebut. Akhirnya udah ujian, sebenarnya tinggal tanggung jawab beliau nih ngeluarin sertifikat saya ini. Ustadz Afif Zakaria mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ayah bunda yang luar biasa, hebat-hebat. Alhamdulillah pagi hari ini bersama kita kumpul di tempat ini dalam rangka menjadi saksi dunia, dan insya Allah nanti akan menjadi saksi di akhirat. Anak, harta merupakan fitnah dan ujian bagi kita. Satu sisi dia merupakan kenikmatan, di satu sisi dia merupakan anugerah, tapi pada sisi yang lain dia merupakan fitnah, ujian, dan juga bencana. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Kahfi ada sebuah pelajaran. Bagaimana ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh dan memenggal seorang anak. Yang kemudian Nabi Musa bertanya, Khidir, kenapa anak tiba-tiba engkau bunuh? Kata Nabi Khidir, Musa, kan syaratnya kalau mau ikut sama saya jangan banyak tanya. Nah ini adik-adik, ini mah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Kalian jangan ngikutin. Kalau sama guru harus banyak tanya. Kalau enggak tanya malah tersesat di jalan nanti. Ini kelasnya berbeda. Nabi Khidir dengan Nabi Musa.
Kata Nabi Khidir, Musa, syaratnya kan tidak boleh tanya, nanti akan saya jelaskan. Ternyata apa penjelasannya dari Nabi Khidir alaihi salam? Kata Khidir, Musa, kenapa anak kecil tadi tiba-tiba saya bunuh? Karena saya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini kelak dia hanya akan menjadi penyengsara bagi orang tuanya. Anak ini kelak hanya akan menjadi beban bagi orang tuanya. Dari kisah surah Al-Kahfi ini, anak di satu sisi anugerah, tapi pada sisi yang lain merupakan ujian, fitnah dan juga bencana. Kapan dia menjadi fitnah, ujian dan bencana? Ketika anak kita tidak kenalkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak tidak kita ajarkan untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak dia buta terhadap syariat-syariat agamanya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan Bapak Ibu guru, kita orang tua, alasan terbesar kenapa nitipkan anak ke guru-guru kita. Alasannya paling simpel itu cuma satu. Karena biasanya anak kalau belajar sama orang tuanya sendiri, ngototnya lebih gede daripada orang tuanya. Kok tahu? Ya anak saya juga begitu kadang-kadang, sama anak-anak. Kita ajarin, sudah dibenar-benarkan, dia masih mencoba memberikan argumen. Tapi terkadang argumen itu ya baik ya bagus. Mengajarkan anak berani untuk berbicara. Jangan kemudian diargumeni orang tuanya salah nak. Contohnya kayak tadi bacaan ismam itu. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kok Ustadz diistighfari? Karena Ustadz mulutnya enggak mencucu katanya gitu ya. Karena ya memang harusnya mencucu. Tapi tadi sudah dicontohkan luar biasa. Itu kita yang orang tua nganggapnya mungkin ya bacaan yang remeh. Nganggapnya bacaan yang ringan, la ta'manna. Anggapan kita ya sudah benar, nunnya bertasdid, bacanya gunnah. Padahal di situ ismam ada kaidah yang paling utama, bacanya harus gimana bunda mencucunya? Jangan mencucu sama laki doang. Giliran duit bulanan udah habis mencucu dia ya. Ya gitu ya. Nggak, insya Allah ini bunda-bunda yang solehah. Nggak akan pernah mencucu sama suaminya. Alasan terbesar kita kenapa kita titipkan anak kepada guru-guru kita, satu, karena boleh jadi kita nggak punya waktu untuk mengajarkan anak-anak kita. Atau yang kedua, boleh jadi kita nggak tahu caranya bagaimana untuk mengajarkan anak-anak kita. Maka akhirnya kita titipkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan yang terbaik menurut kita. Tempat pendidikan yang terbaik menurut orang tuanya. Dan menurut pribadi saya, tempat terbaik dalam mendidik anak yang salah satunya adalah keunggulan daripada nilai agama dan juga Al-Quran yang dikedepankan. Anak-anakku, halo. Kalian boleh hebat bahasa Inggris. Kalian boleh hebat matematika. Kalian silahkan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pembuat kapal dan lain seterusnya. Tapi satu yang tidak boleh kalian lupakan. Apa? Al-Quran harus tetap ada di dalam diri kalian. Jadilah dokter yang paham Quran. Insinyur yang paham Quran. Jadilah orang yang bermanfaat dengan Al-Quran. Karena ketika Quran sudah menjadi pengawal, insya Allah ayah bunda, anak kita mau jadi apa saja, dia tetap pada jalan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak-anak yang solih, yang solihah, anak yang bermanfaat dunianya, bermanfaat akhiratnya, penolong dunia kita dan juga penolong akhirat kita. Terakhir, saya karena didapuk mewakili sekian banyak daripada wali murid atau wali santri, pertama saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah yang sudah mau ikhlas untuk mengajarkan anak-anak kami. Tentu kami di rumah belum tentu sanggup
untuk menghasilkan anak-anak yang hari ini sama-sama kita saksikan. Ayah sibuk kerja di luar rumah, boleh jadi bundanya sibuk mengurus urusan-urusan rumah, tapi lihatlah ada guru-guru daripada anak-anak kita, sebab berkah daripada beliau-beliau. Kita lihat tadi anak kita bisa menghafal walaupun belum 30 juz, tapi itu prestasi yang sangat luar biasa. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira ahsanal jaza. Kami tidak bisa membalas dengan materi, kami tidak bisa membalas dengan dunia, tapi insya Allah kami akan siap untuk menjadi saksi kelak kepada bapak dan ibu guru ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anak kami bisa baca Quran sebab karena guru-guru tersebut. Dan yang kedua, mohon maaf jika anak-anak kami merepotkan bapak ibu guru sekalian. Karena saya merasakan betul hidup di pondok selama 6 tahun. Bagaimana dididik untuk ta'zim dan hormatnya kepada seorang guru. Karena di antara syafaat yang berlaku bagi seorang murid adalah syafaat yang datang dari guru ketika mengajarkan kepada anak-anaknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah, dan terima kasih atas semua ilmu yang diajarkan. Tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna. Yang sempurna hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik kami menerima dengan seutuhnya. Yang kurang itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama dan kebaikan untuk kedepannya. Tapi bahwasannya kembali lagi, tidak ada dalam kehidupan dunia ini yang sampai kepada nilai 100% untuk sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang berjuang membesarkan anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang paham terhadap Al-Quran dan juga agama, kita diberi keberkahan dunia, keberkahan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan Mutiara Rahmah selalu memberikan manfaat dengan keberadaannya di kota Balikpapan. Terima kasih. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.